Gambar bestek. Denah rumah tipe 43/60. Maksud dari tipe 43/60 itu adalah 43 meter persegi luas dari bangunan kalian per 60 meter persegi luas dari lahannya. Yang dimaksud denah sendiri adalah gambar tanpa atas dari suatu bangunan yang terpotong secara horizontal berjarak 1 meter dari ketinggian 0,00, di mana pada bagian atas bangunannya itu dihilangkan. Gambar denah akan memberikan penjelasan tentang pemisahan antara ruangan yang satu dan yang lainnya, termasuk elemen yang terdapat pada setiap ruangan. Denah itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu denah arsitektural dan denah struktural. Bedanya, denah arsitektural adalah denah yang sudah terdapat perletakan furniture di dalamnya. Nah, jadi untuk tata ruangnya, interiornya itu sudah ada, itu namanya denah arsitektural. Sedangkan denah struktural itu tidak ada perletakan furniture di dalamnya. Selanjutnya, untuk simbol ini. Yang simbol hitam ini adalah kolom ya. Terus untuk yang garis ini adalah simbol dinding. Bedanya apa? Yang garis satu dan yang garis bolak-balik ini. Kalau yang garis satu ini dinding biasa, sedangkan yang bolak-balik ini atau yang pagar ini adalah trasram. Trasram itu campurannya kedap air. Biasanya kalau untuk dinding biasa itu adalah 1:5, sedangkan dinding trasram 1:2. Kemudian, kenapa ini ada yang putih dan kenapa ini ada yang bergaris? Kalau yang putih ini berarti dia dindingnya itu tidak lebih tinggi dari 1 meter. Atau bisa juga tidak sampai dengan atas. Denah pondasi ini menggunakan dua jenis pondasi. Yang pertama adalah pondasi utuh dan pondasi setengah. Nah, di kalian itu masih ada beberapa yang menggunakan pondasi utuh untuk di bagian sini. Ini kenapa sih tidak boleh menggunakan pondasi utuh? Kenapa di sini harus menggunakan pondasi setengah? Jawabannya adalah karena bagian sisi kiri kalian ini sudah bukan lahan kalian. Jadi, kalian membangun itu harus semuanya berada pada lahan kalian. Untuk alternatif pondasinya, maka dipakailah pondasi setengah. Seperti itu. Untuk ukuran juga sama. Beberapa masih ada yang mengambilnya ini adalah area sini tuh ukurannya dari as dinding. Itu tidak benar. Yang benar adalah dari sisi luar lahan kalian. As dinding itu adalah untuk area dalam bangunan atau di area lahan kalian sendiri. Kemudian untuk potongan pondasi itu beda dengan potongan memanjang atau melintang dari bangunan. Bedanya apa? Kalau potongan dari bangunan itu adalah ditarik garisnya full dari ujung kiri ke ujung kanan. Dan nanti gambar kalian adalah akan menampakkan seluruh bangunan utuh yang terpotong sesuai arah potongan. Sedangkan untuk pondasi itu cukup beberapa area untuk mewakilkan pondasi yang akan kalian gambar detail potongannya nanti. Misalkan ini detail pondasi potongan A. Nah, potongan A ini adalah pondasi utuh, maka cukup diambil salah satunya saja.
di sini. Ini mau menghadap ke sini ataupun menghadap ke atas itu sama. Oke. Yang kemudian ada pondasi yang berbeda lagi yaitu potongan B. Potongan B ini yang di tepi-tepi. Kalian bisa ambil di sini ataupun di sebelah sini sama saja. Arahnya bisa ke bawah ataupun ke atas juga sama. Untuk tampak depan. Tampak depan adalah tampak yang dilihat dari area depan. Kalau membuat denah itu semua pasti yang bawah sini adalah depannya. Sini depan, ini sebelah samping kanan, samping kiri. Jadi tampak depan, kamu posisi berdiri di sini melihat rumah kamu ke sana. Tampaknya seperti ini. Perhatikan ya, ini jendela 2 di sini, jendela lagi. Oke. Tampak depan saya rasa tidak ada banyak masalah. Oh iya, untuk tampak depan itu tidak perlu diberi terlalu banyak ukuran. Untuk ketinggian masih boleh kasih keterangan ketinggian saja. Jadi tampak depan ini fungsinya adalah untuk memvisualisasikan tampak dari rumah yang akan dibangun nanti. Kemudian potongan AA. Potongan AA ini denahnya saya puter ya. Jadi depannya tadi dari ke arah sini ya. Untuk potongan AA ini, nah dalam menggambar potongan itu ada beberapa yang masih salah. Ini garis. Ini tuh garisnya nggak boleh asal. Kalau potongan itu simbolnya adalah garisnya strip titik, strip titik, strip titik. Itu adalah simbol garis potongan. Dan ini panah ini juga sama. Panah ini adalah arah kita melihat potongannya. Terus ini letak. Letaknya ini adalah posisinya nih. Berarti nanti kalau di sini itu adalah yang terpotong dinding satu. Di tengah ini nggak ada. Terus ini dinding sebelah sini. Nah, terlihatnya berarti ke sana, ke atas ya. Kita lihat ke atas. Nah, hasil potongannya seperti ini. Ini posisi tadi dinding ini adalah ini. Ini pondasinya. Karena pondasi menerus otomatis ini terpotong ya. Pondasi menerus terpotong dan ini di sini karena tidak ada dindingnya, jadi di gambarnya juga tidak ada dinding. Terus ini langsung pintu. Nah, ini kayak gini masih ada beberapa yang salah. Kalau posisi potongan kalian dari arah sini, ini berarti melihat ke sini itu kan ini tidak ada dinding. Ini hanya seperti ini. Nah, tidak perlu ada garis lagi ke atas 2 seperti ini. Jadi cukup polos seperti ini. Terus ini pintu sini. Ada beberapa juga dari kalian yang masih suka terbalik. Jadi perhatikan lagi arah potongan ini. Arah potongan ke sini itu berarti posisi kita ada di sini melihat ke atas. Sedangkan kalau arah potongannya ke bawah, berarti posisi kita dari atas melihat ke bawah. Masih ada yang beberapa suka terbolak-balik. Itu aja. Kemudian adalah untuk potongan itu harus ada keterangannya. Jadi kayak ini atap dikasih penjelasan. Terus ya ini kemarin untuk masalah atap kan yang banyak sering ada kendala. Kenapa sih atapnya nggak boleh keluar dari sini, nggak boleh di offset dari luar 1 meter? Jawabannya karena itu bukannya salah. Kalian membuat atap di offset itu boleh dan benar. Tetapi kalian harus melihat kondisinya dulu. Kondisinya di sini, di luar sini itu bukan lahan kalian lagi. Jadi tidak mungkin kalian membuat atap di luar lahan kalian. Itu ilegal. Maka solusinya adalah kalian bisa membuat dak untuk talang air. Jadi kalau kita lihat sini, ini tuh dak yang di atas dapur. Jadi ini dibikin dak untuk airnya tidak lari ke tetangga. Jadi nanti ini di sini air akan lari ke taman sendiri. Terus ini juga perlu dikasih keterangan. Ini adalah elevation-nya. Jadi yang perlu itu sebenarnya elevation-nya yang ini.
untuk potongan. Kalau ini elevation, kalau yang ini nanti ukurannya juga perlu dikasih. Kalau ukurannya yang bawah ini juga itu jangan dari sininya ya. Beberapa ada yang masih menariknya adalah dari as dinding. Jadi kalau narik untuk garis ini nih dari ujung. Kalau ini masih lahan kalian, ini boleh dari as. Ini kan 9 meter. Ini masih 1 meter ke sini. Ini bisa dikasih ukuran lagi 1 meter, jadi total ketahuan adalah 10 meter. Untuk potongan BB. Potongan BB ini biar kita mudah melihatnya. Ini untuk denah saya putar. Kita kan posisi tadi dari sini. Nah, potongan BB itu lihat arahnya. Kalau arahnya itu ke depan, berarti kita memposisikan dirinya di belakang. Berarti pokoknya itu kita selalu akan berada di belakang garis potong, yang mana panahnya menuju ke mana. Kalau menuju ke atas ya kita di sini, kalau panahnya menuju ke bawah kita berarti ada di sini. Itu dari kalian yang masih beberapa terbolak-balik. Nah, posisi garis potong ini adalah posisi kalian terlihatnya potongannya nanti. Jadi ada beberapa tuh. Dan contoh garis potongnya ada di tengah-tengah dinding. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kan kalau dari tengah-tengah dinding kita kan nggak bisa melihat apa-apa. Kita nanti hanya melihat dinding. Terus potongan itu adalah menunjukkan sisi dalam rumah yang mana sih yang kira-kira perlu kita expose. Jadi jangan hanya potongan itu kalian mencari bagian yang termudah buat digambar. Justru potongan itu menunjukkan bagian-bagian yang perlu kalian munculkan. Misalkan dalam rumah tuh biasanya itu untuk kamar mandi. Itu nanti arahnya seperti apa. Nah, misalkan BB di sini tuh nggak perlu karena dari depannya udah terlihat jendela-jendela ini terlihat. Jadi kan kita tidak perlu lagi itu mengeksplor untuk area sini ke depan karena sini tadi udah terlihat. Jadi yang belum terlihat kira-kira sini. Bisa, ini dikasih potongan. Terus, yang di sininya, ini tadi sama ya, kasih keterangannya. Untuk keterangan ini juga, hurufnya disesuaikan, ukurannya. Jangan besar kecil. Ini harus dirapihkan. Terus, sama, ada elevasinya masing-masing berapa. Terus, ini kan yang BB. Nih, BB juga sama. Beberapa kalian masih mempertanyakan untuk atapnya. Kenapa nggak boleh di sini? Kenapa nggak boleh di sini? Di offset 1 meter, sebenarnya dulu dibilangnya boleh. Itu boleh, tapi kita lihat situasinya. Kalau ini lahan kalian sendiri, bebas. Tapi ini lahan punya orang lain. Maka solusinya adalah bisa diberi talang air. Dan talang air ini, perhatikan, kalian ada yang ini, gentengnya itu tetap di sini tuh. Di pojok. Kalau genteng di sini air kalian tetap ngalirnya ke tetangga lagi. Jadi talang air tuh harus tetap fungsinya apa? Buat mengalirkan air di area kita sendiri. Terus ada juga yang masih membuat genteng itu posisinya lebih mundur. Genteng mundur, ada list plangnya di depan. Fungsi list plang ini apa sih? Fungsi list plang ini adalah melindungi dan sebagai memperbagus looknya. Jadi kalau biasanya kan sebenarnya ini pakai kayu ya, itu dikasih list plang yang anti air itu supaya kayunya tidak mudah lapuk salah satunya. Selain untuk memperindah itu tadi. Nah, jadi fungsi list plang itu harus mundur daripada genteng. Tidak bisa list plang itu di depan gentengnya. Itu nggak fungsi. Untuk ukuran bawah ini bisa seperti ini. Nah, ini maksud saya harus mulai dari ujung sebelah luar. Ini juga beberapa tetap masih ada yang di as dinding. As dinding itu untuk yang bagian tengah. Ini as dinding bener. Terus nih kita bahas arah potongannya. Ini memotong dinding, memotong kusen. Ini dinding lagi. Maka ini diperlihatkan. Ini kan potongannya dinding. Nah, ini potongannya juga dinding
Dan di bawah dinding ini ada pondasinya juga sama. Jadi harus diperlihatkan. Terus yang ini memotong kusen, ini garis kusennya diperlihatkan. Ya, kira-kira ini seperti ini udah bisa. Jadi semoga kalian nanti seperti ini, itu maksud saya paham tentang penerapannya. Jadi kita waktu misalkan nanti bekerja, itu kalau kita paham seperti ini, ada kasus baru, itu kita bisa menganalisa. Harusnya bagaimana sih? Jangan selalu berpikir misalkan yang sering ini atap nih. Kesini boleh kok salah, itu bukan salah. Tetapi hanya bagaimana situasi kita yang harus kita kerjakan. Lahan sini punya siapa, ini punya siapa. Itu yang menjadi faktor kenapa tidak boleh atapnya melebihi dari bangunan kalian. Cukup sekian dan terima kasih.